Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami selama 1 minggu ini. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Rosma Winda, yang kedua ada Yudi Chandra, yang ketiga ada Riza Diani Luman, dan yang keempat dengan saya sendiri, Fauzan Amanullah. Yang pertama untuk deployment diagram akan dijelaskan oleh Mas Haji. Baik, pembahasan yang pertama dari deployment diagram dari rancangan sistem pendeteksi tingkat kematangan jagung yang kami rancang. Jadi di sini untuk komponen-komponen yang digunakan sendiri ada dari database sendiri kami menggunakan Firebase dikarenakan bahasa pemrograman yang kami pakai merupakan Dart dengan framework Flutter. Kemudian cara kerja dari alat ini nantinya menggunakan algoritma Hue Saturation Value atau HSV yang diintegrasikan dengan kamera. Kemudian sistem ini bisa dijalankan di multi-platform seperti Android dan iOS. Mungkin untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rosma Winda. Komponen diagram. Jadi komponen diagram itu merupakan salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan software serta interaksi pada suatu sistem tersebut. Jadi dalam komponen diagram pendeteksi kematangan jagung ini ada 2 komponen. Yang pertama itu ada front end. Front end ini merupakan tampilan layar pada suatu aplikasi. Komponen yang kedua itu ada backend yang merupakan bagian yang mengurus olahan database dan server. Jadi cara kerja dari sistem ini yaitu dengan menggunakan algoritma HSV. Jadi pada komponen user dengan fitur cek kematangan jagung yang diolah dengan kamera, lalu akan dikontrol oleh API jagung, lalu kemudian oleh controller, kemudian akan diolah menggunakan database yaitu Firebase. Selanjutnya Firebase akan menghasilkan informasi yaitu fiturnya yaitu lihat informasi jagung. Next. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai skematik rangkaian. Jadi arti skematik rangkaian sendiri merupakan sebuah diagram skematik yang mewakili komponen dari sebuah proses, perangkat, atau benda lain yang menggunakan abstrak, simbol dan garis yang menghubungkan antara simbol-simbol tersebut. Nah, skematik ini biasa digunakan untuk mengetahui sebuah skema dari sebuah kinerja atau cara kerja dari sistem tersebut. Nah, di sini kami telah merancang sebuah cara kerja skematik rangkaian yang menggambarkan cara kerja dan segala fitur yang ada di aplikasi Jagungku atau aplikasi yang kami rancang. Nah, di sini kita dapat melihat ada mulai, di mana aplikasi dimulai dengan memuat antarmuka aplikasi, kemudian menampilkan halaman utama, kemudian aplikasi akan menampilkan halaman utama, yaitu halaman awal dari aplikasi tersebut. Kemudian ada halaman login, di mana aplikasi ini dimulai dengan aktivitas login dari user. Data login user ini disimpan dalam database aplikasi. User juga akan ditanyakan mengenai status akun terdaftar, di mana jika status akun tidak terdaftar, maka akan diarahkan ke halaman daftar akun, di mana user dapat mendaftarkan akunnya di sini. Pada halaman ini terdapat fitur pilihan pendaftaran akun yang dapat dilakukan dengan menghubungkan Facebook, nomor handphone, ataupun akun Google. Nah, setelah akun terdaftar, user dapat masuk ke dalam aplikasi yang menampilkan halaman beranda. Di halaman beranda sendiri terdapat antarmuka aplikasi yang menampilkan beberapa fitur dalam satu halaman yang memuat fitur pilihan informasi jagung, fitur bantuan, dan fitur tentang aplikasi. Setiap fitur akan diarahkan ke halaman baru dengan fiturnya masing-masing.
fitur pilihan informasi Jagung menampilkan sejumlah informasi berupa teks dan gambar tentang tanaman jagung, di mana di informasinya terdapat varian, tingkat kematangan, dan cara menanam jagung. Kemudian fitur bantuan menampilkan bantuan serta panduan dalam menggunakan aplikasi Jagung. Dan fitur tentang di sini menampilkan informasi mengenai versi aplikasi, pembuatan aplikasi dan informasi lainnya terkait aplikasi Jagungku. Kemudian di sini ada decision menggeser tampilan, di mana jika kita menggeser tampilan beranda ke sebelah kiri terdapat tampilan halaman akun yang memiliki fitur ubah data akun dan fitur logout. Pada halaman ini terdapat data-data akun yang dimiliki oleh pengguna, baik itu nama, nomor HP, email, dan status dari pengguna tersebut. Kemudian juga ada fitur logout, di mana pengguna dapat mengeluarkan akunnya dari aplikasi tersebut. Nah, jika decision menggeser tampilan ke kanan, pengguna akan melihat tampilan halaman scan. Nah, ini adalah fitur utama dari aplikasi kami, di mana dimulai dari jika kita membuka fitur halaman scan, maka otomatis aplikasi akan langsung membuka kamera, karena hardware yang kami gunakan di sini adalah kamera handphone. Kemudian cara kerjanya, kamera handphone akan menangkap citra dari tanaman jagung sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Misal di sini kita membutuhkan biji jagung, rambut jagung, dan daun tanaman jagung. Nantinya data-data ini akan digunakan untuk analisis tingkat kematangan jagung. Kemudian aplikasi setelah citra didapatkan, aplikasi akan dianalisis dengan menggunakan algoritma fitur hue saturation value, di mana fitur ini menggunakan analisis tingkat kematangan jagung berdasarkan pengolahan citra, yang nantinya akan menyertakan nilai HSP dari biji jagung dan rambut jagung tersebut. Setelah dianalisis dengan algoritma ini, nantinya sistem akan mengecek apakah citra yang diambil itu dapat dianalisis atau tidak. Jika tidak, maka mungkin ada kesalahan seperti kesalahan dalam pengambilan gambar. Contoh, pengambilan gambar biji jagung itu masih kurang sempurna atau ada blur. Nantinya sistem akan menampilkan pemberitahuan pesan error, dan akan mengulang kembali proses menangkap gambar citra tanaman jagung. Nah, jika status gambar berhasil, citra akan dianalisis sesuai dengan algoritma fitur HSP yang akan mengecek tingkat kematangan jagung. Kemudian berdasarkan data dan hasil analisis ini akan diberikan hasil analisis tingkat kematangan jagung yang akan menampilkan tingkat warna biji jagung, rambut jagung, dan daun pada tanaman jagung. Nah, data-data ini akan disimpulkan tingkat kematangan jagung tersebut. Nah, setelah dianalisis dan didapatkan hasil analisis, maka kita dapat menyimpan hasil analisis dan dari citra jagung. Kemudian selesai, di mana program sudah berakhir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu dari hasil perancangan diagram rancangan teknis diperoleh beberapa poin hasil yang dapat kami ambil. Poin pertama, komponen database yang kami gunakan yaitu Firebase. Yang kedua, sistem operasi Android dan iOS
HTTPS. Dan yang ketiga, metode itu saturation value atau HSV dalam analisis citra. Dalam merancang sistem ini HSV dibutuhkan untuk sebuah teknis seperti deployment diagram, komponen diagram, dan juga skematis diagram. Dalam komponen diagram ada memiliki dua komponen lainnya yang saling berhubung dan berkaitan, yaitu front dan back end. Sedangkan pada sistematis rangkaian merupakan alur penggunaan aplikasi pendeteksi kematangan jagung menggunakan metode HSP. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.